Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Nurul Maslahat dari kelompok 5 yang beranggotakan Ferdi Prayoga sebagai pemateri ke-1, Trio Ratno sebagai pemateri ke-2, Dimas Anggara sebagai pemateri ke-3, dan Nurul Maslahat sebagai pemateri ke-4. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Hablum Minannas. Kepada pemateri ke-1, Ferdi Prayoga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Prayoga dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Hablum Minannas. Hablum Minannas adalah hubungan antara sesama manusia. Jadi setiap hubungan yang kita perbuat dengan sesama manusia, itulah yang bisa disebut Hablum Minannas. Hablum Minannas merupakan amalan lahir kita, termasuk dalam bidang muamalat, munakahat, jirayah, serta tarbiyah Islamiyah. Dalam segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalah dan yuamilu. Muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan seseorang kepada orang lain. Muamalat mempunyai dua aspek, yaitu aspek adabiah dan aspek madaniyah. Aspek adabiah yaitu mencakup berhubungan dengan akhlak seseorang seperti jujur, sopan santun, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua itu aspek madaniyah. Aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti halal dan haram dan kemudorotan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ferdi Prayoga yang telah menjelaskan paparan materi ke-1. Selanjutnya, materi kedua yang dijelaskan oleh Trio Ratno. Kepada Trio Ratno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Ratno dengan nomor induk mahasiswa 201231014. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan bagian B, yaitu mengenai pengertian Hablum Minannas muamalah. Pengertian populernya, Hablum Minannas yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Jadi, muamalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial, termasuk masalah harta, warisan, dan jual beli. Muamalah mempunyai banyak cabang, di antaranya politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum, muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiah dan aspek madaniyah. Pengertian dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, yaitu yu'amilu muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Sedangkan dari aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haramnya suatu benda atau suatu makanan, minuman, subhat, modarotan, dan lain-lainnya. Sekian pengertian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Trio Ratno yang telah menjelaskan paparan materi kedua. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada materi yang ketiga oleh Dimas Anggara. Kepada Dimas Anggara dipersilakan.
Perkenalkan, nama saya Dimas Anggara. Saya akan menjelaskan manfaat dari silaturahmi. Seperti yang kita tahu, banyak manfaat dari silaturahmi dan pentingnya silaturahmi dalam Islam. Namun, kita di sini akan membahas 10 manfaat silaturahmi menurut Abu Laith Sumarkandi. Yaitu yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat orang yang kita kunjungi berbahagia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling utama adalah membuat orang lain bahagia. Lalu yang selanjutnya, menyenangkan malaikat, karena malaikat pun senang dengan silaturahmi. Lalu disenangi oleh manusia, membuat iblis dan setan marah, memanjangkan usia, menambah banyak dan berkah di dalam rezeki, lalu membuat senang orang yang telah wafat. Sebenarnya mereka tahu keadaan kita yang masih hidup, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka bahagia jika keluarga yang ditinggalkannya tetap menjalin hubungan baik atau silaturahmi. Hal yang selanjutnya, memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, lalu mempercepat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan, lalu menambahkan pahala setelah kematiannya. Karena kebaikan dalam hal ini, jika suka bersilaturahmi, akan selalu dikenang hingga membuat orang lain selalu mendoakannya. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dimas Anggara yang telah menjelaskan paparan materi yang ketiga. Selanjutnya, materi yang keempat yang disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maslahat akan menjelaskan tentang firman-firman Allah dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang bersilaturahim. Mengapa bersilaturahim itu dijelaskan tentang hablum minanas? Nah, dikarenakan bahwa hablum minanas itu yang berarti hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan bersilaturahim. Saya akan membacakan sedikit firman-firman Allah tentang bersilaturahim. Allah Ta'ala pernah memerintahkan, berbuat baiklah kepada kaum kerabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub wal jaril junubi wassahibi bijambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtala fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta berbuat baiklah kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, teman, tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan bahwa di antara buah dari bersilaturahim itu adalah keluasan rizki dan umur yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asyarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Jadi, di antara buah dari bersilaturahim itu adalah mendapatkan keluasan rezeki dan umur yang panjang. Yang ingin diluaskan rezekinya dan yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah engkau untuk bersilaturahim. Jadi dapat disimpulkan bahwa hablum minannas itu hubungan antara manusia dengan manusia yang dijalani oleh kita semua, yang harus kita jalankan dengan baik karena ini adalah sebuah jalan hidup yang harus ditempuh dan dijalankan. Tidak boleh lepas dari orang lain, harus tetap bersilaturahmi agar kita dapat mendapatkan pahala yang setimpal dengan amal perbuatan kita. Maka dari itu, saya dan teman-teman kelompok mengajak untuk semua menjadi orang yang baik dengan tata cara bersilaturahim yang ada di hal pembahasan hablum minannas ini. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 5. Mudah-mudahan materi dari kami bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.